Pagi harinya, polisi berdatangan ke TKP untuk memeriksa pembunuhan yang dilakukan Ghostface semalam. Sam menceritakan kepada Danny bahwa Sam mencurigai salah satu dari teman kamarnya yang menyembunyikan semua pisau di dapur. Danny yang prihatin pun meminta Sam untuk tak menyalahkan dirinya sendiri. Ethan, si teman kamar Chad, datang ke tempat kejadian tersebut, namun Chad marah kemana saja ia pergi semalam dan tidak untuk membantu mereka. Step the fuck back. Bailey sangat berduka atas kehilangan Quinn, yang mana Quinn sendiri adalah anak satu-satunya. Gale pun juga datang, yang mana sempat mau diusir oleh Sam karena Gale pasti hanya akan memanfaatkan situasi demi membuat sebuah berita. Namun alasan Gale datang ke situ bukan karena hal tersebut, namun Gale datang atas nama ingin membantu menyelesaikan kasus tersebut. Gale memberikan info tentang asal-usul topeng Ghostface milik Jason dan Greg. Gale menceritakan silsilah siapa si Jason dan Greg sambil memimpin mereka menuju sebuah kuil Ghostface yang berisikan jubah dan topeng Ghostface beserta barang bukti kepolisian. Di sana terdapat 9 jubah, yang mana ke-9 tersebut adalah milik Ghostface sebelumnya, termasuk milik ayah dan mantan pacarnya Sam. Kemudian Sam melihat jubah milik ayahnya, yang kemudian membuat Sam teringat dengan perkataan ayahnya dahulu untuk membunuh orang-orang. Di saat Sam sepertinya ingin lagi membunuh orang-orang, seketika dikejutkan oleh adiknya sendiri. Di sana Gale menceritakan bahwa seseorang memposting gambar korban pembunuhan di Woodsboro yang menunjukkan bahwa Sam adalah dalang dari pembunuhan tersebut. Gale bertanya kepada Sam kemana ibunya. Kenapa ibunya tak ada di sisinya Sam? Lalu kemudian Sam menceritakan kepada Gale bahwa ia tak memiliki seorang ibu lagi karena telah menceritakan tentang siapa sosok ayah mereka yang sebenarnya kepada Tara. Dengan sabar, Gale menasihati Sam bahwa setidaknya ia masih memiliki keluarga, yaitu si adik, dan ia juga bisa nikah kayak sama siapa gitu. Beralih ke tempat Tara, yang mana ia diceritakan oleh Kirby bahwasanya dahulu dia pernah ditusuk oleh Ghostface. Namun karena dia tak ingin terus-menerus diteror, Kirby pun akhirnya mencoba membunuh si Ghostface tersebut dan ia pun berhasil. Malam itu mereka mempunyai rencana untuk menjebak si Ghostface yang dikira akan menelpon lagi dengan cara melacak nomor telepon si Ghostface. Siang harinya mereka mencobanya di sebuah taman. Kirby meminta Sam untuk berjaga-jaga dan melihat lingkungan sekitar. Dan benar saja, tak selang lama Sam ditelepon oleh Ghostface dengan menggunakan nomor milik mantan pacar Sam. Di percakapan tersebut sepertinya Ghostface mengetahui rencana mereka semua. Sangat mencurigakan. Ghostface menutup teleponnya dan Kirby berhasil melacak nomor tersebut, yang mana si Ghostface sendiri ternyata berada di Upper West Side di gedung apartemen pertengahan kota yang tak lain adalah kediaman Gale si penulis. Dengan tergesa-gesa Sam dan Tara segera pergi ke sana, namun dihalangi oleh Bailey. Tara yang sudah membawa sebuah mobil polisi kemudian menyuruh Sam masuk dan meninggalkan Bailey. Di tempat Gale, pacarnya sedang mengangkat telepon yang ia kira dari kurir paket makanan. Namun ia salah, telepon tersebut dari Ghostface. Gale waspada dan meminta pacarnya untuk segera menelpon polisi. Seketika ia terkejut dengan kematian pacarnya di tangan Ghostface. Melihat Gale dari jendela, Ghostface segera berlari mengejar Gale. Gale mengambil pistol. Dengan bodohnya ia malah menembak pintu dan bukannya menunggu terlebih dahulu. Tapi ya sudahlah, mungkin karena takut sehingga ia tak bisa fokus. Telepon berdering, yang tak lain adalah si Ghostface yang menelepon bahwa ia telah pergi dari apartemen tersebut. Namun Gale tak mempercayainya dan segera membuka pintu. Namun Ghostface tak ada di situ. Ghostface terus berbicara di telepon dan Gale terpikir sebuah hal, yang mana ia menutup telepon dan kembali meneleponnya. Terdengar ponsel berdering dari dalam lemari dan tiba-tiba Ghostface yang sedari tadi bersembunyi segera menusuk Gale di daerah bahu dan perut, namun Gale berhasil lari. Ghostface yang mengejar langsung di smackdown oleh Gale yang membuat Ghostface pingsan akibat terhempas meja kaca. Gale yang melihat keadaan tersebut mengambil pisau Ghostface, namun tiba-tiba ternyata Ghostface hanya berpura-pura pingsan agar ia mendapatkan momen dulu untuk menusuk Gale menggunakan kaca yang pecah. Kemudian Sam sampai di tempat tersebut dan segera menarik pelatuk pistol ke arah Ghostface, namun Ghostface keburuan lari. Melihat kondisi Gale, Sam lebih memilih membantu Gale dan datanglah pembantu medis yang segera membantu. Beralih ke tempat Sam dan kawan-kawan, Sam ingin mengorbankan dirinya untuk dibunuh Ghostface karena Ghostface hanya ingin membunuh Sam, namun terhalang oleh orang-orang yang dekat dengan Sam. Namun karena Tara tak ingin Sam mengorbankan dirinya begitu saja, Tara menyayangi kakaknya yang selalu menjaganya dari semua orang yang selalu ingin membunuh dirinya.
Mindy mengatakan bahwa mereka satu keluarga, mereka harus bersama dan bersatu. Ethan menyarankan bahwa terdapat suatu tempat yang mereka bisa aman, namun Sam menolak bahwa Ghostface pasti bisa menemukan tempat tersebut. Mereka segera menelepon Bailey untuk bekerja sama menjebak Ghostface di markas sebelumnya, tempat jubah Ghostface pendahulu yang terdapat di daerah Ferry Selatan. Bailey setuju dan ia juga memiliki kunci masuk ke dalam sana yang diberikan oleh Gale sebelumnya. Bailey menyuruh mereka semua menggunakan kendaraan umum, bukannya kendaraan pribadi, karena ditakutkan nanti mereka akan diincar Ghostface. Mereka segera pergi ke stasiun untuk menaiki kereta, namun di sana Sam, Tara, Danny, dan Chad terpisah dari Mindy dan Ethan. Mindy terpaksa menunggu kereta selanjutnya yang akan datang 5 menit lagi. Di dalam kereta, Sam dan kawan-kawan melihat banyak sekali orang-orang yang sedang cosplay psikopat terkenal seperti Ghostface, Jason, McCrave Amin, Sumanto, dan lain-lain. Suasana di dalam kereta sangat tak menyamankan sekali bagi mereka. Beralih ke Mindy yang telah naik kereta. Ia merasa tegang sekali karena mungkin ia trauma melihat Ghostface. Sam dan kawan-kawan ditegangkan dengan seorang cosplayer Ghostface sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Kereta yang dinaiki Sam kemudian berhenti. Cosplayer Ghostface ketika berjalan ke arah mereka, dan ternyata ia hanya ingin keluar kereta. Mindy yang sibuk menghubungi Chad diperhatikan oleh Ethan yang melihatnya dengan tajam. Mindy yang lengah tiba-tiba dikejutkan oleh cosplayer Ghostface yang membuat Mindy pindah tempat sandaran. Namun tak hentinya ia dihantui oleh cosplayer Ghostface yang seolah-olah memperhatikan Mindy. Dan ia makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan tiba-tiba ya, si Ghostface yang asli segera menusuk perut Mindy dan menyumpal mulut Mindy agar Mindy tak bisa berteriak. Seketika kereta berhenti di sebuah stasiun dan Ghostface mencabut pisaunya dari perut Mindy dan segera pergi keluar kereta. Ethan yang melihat Mindy segera membawanya keluar kereta dan segera menelepon petugas medis. Sam dan kawan-kawan telah sampai di tempat tersebut, disambut oleh Kirby yang sedari tadi sudah menunggu mereka. Sebelum masuk ke dalam, Sam meminta Danny untuk tidak ikut masuk. Dengan terpaksa Danny tak ikut dan ia segera pergi. Setelah masuk ke dalam, Kirby telah mengatur rencana untuk menjebak Ghostface dan kemudian Sam menelepon Mindy yang tak kunjung datang. Namun nomor Mindy tak aktif atau ibaratnya di luar jangkauan. Sam kembali teringat dengan ingatan ayahnya yang mana ayahnya menyuruh Sam untuk melindungi tempat ini. Sam kemudian mengambil pisau milik ayahnya. Sam merasa tegang dan memanggil-manggil Kirby, namun Kirby tak menyaut yang kemudian Sam dijumpscare dengan nada dering teleponnya sendiri yang ternyata ia ditelepon oleh Bailey bahwasanya Kirby telah gila karena Ghostface yang mencoba membunuhnya dan ia mengatakan Kirby telah dipecat dari FBI 2 bulan yang lalu. Dengan cemas, Sam langsung lari ke pintu keluar, namun ternyata telah dikunci dan seketika listrik pun padam. Kemudian Sam teralihkan dengan video rekaman pembunuhan Ghostface sebelumnya yang bernama Richie. Beralih ke tempat Chad dan Tara yang sedang berduaan, tak selang lama terjadilah adu mulut antara mereka berdua yang diiringi kedatangan Ghostface yang menusuk Tara dari belakang. Chad yang melihat Ghostface tersebut segera menunjuk kepala dan menendang perut Ghostface. Kemudian Chad membawa Tara pergi yang bertemu dengan Sam. Sam memberitahu bahwa Kirby adalah Ghostface tersebut. Mereka segera lari mencari pintu keluar, kemudian mereka ingin menaiki atap untuk keluar. Tiba-tiba saja dari balik layar Ghostface muncul menyerang mereka. Mereka berlari sehingga sampai di suatu ruangan. Chad yang ingin melempar sebuah botol kaca ditusuk dari belakang oleh seseorang dan ternyata Ghostface tersebut ternyata ada 2. Mereka menusuk-nusuk badan Chad. Chad menyuruh Sam dan Tara lari, namun tiba-tiba mereka dihalang begitu saja oleh Ghostface. Sam menguatkan adiknya untuk melawan, namun tiba-tiba Kirby melepaskan tembakan yang membuat kedua Ghostface menghindarinya. Sam menuduh Kirby telah melakukan ini semua untuk menjebak Sam, namun Kirby berusaha menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Tak selang berapa lama Bailey datang menodongkan pistolnya ke Kirby. Dari belakang Bailey muncul Ghostface yang awalnya diperingati oleh Kirby, namun Bailey menarik pelatuk pistolnya dan peluru tersebut mengenai badan Kirby. Ghostface yang muncul dari belakang Bailey tak menyerang Bailey, yang membuat Sam dan Tara meyakini bahwasanya pelaku dari awal perkara ini terjadi adalah ulah si polisi Bailey koncol ini. Lah kok ngegas? Salah satu Ghostface membuka topengnya yang ternyata adalah Ethan sendiri, teman kamarnya Chad. Dan ia menggunakan topeng milik nenek Sam yang bernama Nancy Lumin. Wow, sangat-sangat memplot twist kan. Ghostface yang satunya juga membuka topengnya yang ternyata berisikan Queen yang ternyata belum mati. Namun waktu malam itu, Bailey telah menukarkan Queen dengan mayat orang lain.
Ia juga mengatakan yang sedari awal yang menyebarkan rumor-rumor aneh tentang Sam yang membunuh ternyata adalah Quinn. Ia menyingkirkan Sam lewat sosial media dengan postingan-postingannya sehingga membuat orang-orang yang melihat postingan tersebut mengira Sam adalah si pembunuh. Bailey dan kedua anaknya meminta pertanggungjawaban dikarenakan telah membunuh Richie yang ternyata adalah anak pertama dari Bailey dan kakaknya Ethan dan Quinn yang marah ingin menikam Sam, namun langsung digempar oleh Tara menggunakan batu bata. Kirby ternyata belum tewas, ia segera menembak namun ia hanya mengenai Quinn. Ethan langsung merebahkan Kirby, ia menusuk perut Kirby bertubi-tubi. Kemudian Sam datang dari belakang segera menuju punggung Ethan dan mengambil pisau dari perut Kirby dan segera menusuk-nusukkan pisau tersebut beberapa kali kepada Ethan. Sam segera pergi mencari bantuan sambil membawa pisau dan pistol untuk berjaga-jaga. Saat berjalan di jalan setapak, tiba-tiba kaki Tara ditembak oleh Bailey yang membuat Tara bergantungan. Sementara itu, Sam yang tengah memegangi adiknya didesak oleh Quinn yang segera ingin membunuh Sam. Dikarenakan terdesak, Tara ingin Sam melepaskannya. Dengan terpaksa, Sam memberikan pisau kepada Tara dan melepaskan adiknya itu. Ethan yang telah lama menunggu Tara dari bawah langsung menusukkan pisau ke perut Tara. Tara tak diam saja, namun dia juga segera menancapkan pisau ke dalam mulut Ethan. Di atas, Quinn melihat saudaranya mati oleh Tara. Karena emosinya tak tertahankan, Quinn segera menyerang Sam. Namun tiba-tiba headshot. Setelah itu, Sam ingin menembak Bailey, namun peluru pistol tersebut sudah habis yang membuat Sam tak punya pilihan lain. Ia segera berlari ke arah Bailey untuk bertarung dengan tangan kosong, namun mereka berdua jatuh dari atas yang membuat Bailey pingsan. Sam tak ingin membunuh Bailey terlebih dahulu. Ia ingin memainkan permainan seperti yang dilakukan Bailey kepada dirinya. Bailey ditelepon oleh Sam. Sam menggunakan filter suara Ghostface. Hello, Detective Bailey. Bailey menuju ke tempat penyimpanan jubah dan melihat jubah ayahnya Sam telah hilang yang kemungkinan besar yang telah dipakai oleh Sam. Dari belakang, tiba-tiba saja Sam menusuk Bailey bertubi-tubi. Tak lama datang para polisi yang dibawa oleh Danny. Malam berganti pagi yang mana Kirby yang sedang terbaring lemah mengatakan kepada Sam bahwa ia juga termasuk keluarganya Sam. Di saat yang bersamaan ternyata Seth masih hidup yang disusul dengan kedatangan Mindy yang menemani Chet ke rumah sakit. Kemudian Sam membuang topeng milik neneknya dan berjalan bersama adiknya yang entah kemana tujuannya. Namun itu yang goyang-goyang. Aku juga mau. Tamat ending yang cukup menggoyang-goyangkan.